Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda, hajat kecil ataupun hajat besar, segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jadi amalan ini nanti cukup diamalkan setelah sholat 5 waktu secara istiqomah. Amalan ini diambil dari kitab Sulamul Futuhat. Bagi para pemirsa yang mempunyai hajat, ingin menjual tanahnya, menjual rumahnya supaya cepat laku dan mendapatkan harga yang sesuai yang diharap-harapkan, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini secara istiqomah. Selain mendatangkan hajat, amalan ini juga berfaedah, yaitu untuk mendatangkan rezeki, melancarkan usaha-usaha Anda, dan masih banyak lagi fadilah atau faedah amalan ini apabila amalan ini diamalkan secara istiqomah atau secara rutin. Untuk tata cara mengamalkan amalan ini yaitu setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu, pertama Anda khususkan Fatihah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti contoh ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul fatihah. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, khususkan hajat-hajat Anda, kemudian bacakan Al-Fatihah sebanyak 20 kali. Seperti contoh, khususon semoga tanah atau rumah saya segera laku terjual dengan harga yang sesuai yang diharapkan. Lahumul Fatihah. Kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali. Amalan ini diamalkan secara rutin setelah sholat 5 waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.